tadi kita sudah kenalan dengan Unity 3D, sekarang kita akan coba bikin level ya, geometri level dalam hal ini. Nah, modelnya level atau geometri level itu bisa dibuat di dalam Unity atau menggunakan aplikasi pemodelan 3D ya, di 3ds Max atau di Blender. Ya, caranya bikin, ya bisa memanfaatkan plane atau bukan sekedar plane ya, kubus, sphere, silinder, dan lain-lain ya. Cuman untuk primitif ini nggak bisa diedit. Jadi misalkan kalau teman-teman butuh misalkan kubusnya ini di istilahnya apa ya, misalkan di extrude atau di inset atau yang lain ya, titiknya ini digeser ya, itu by default primitif nggak bisa digitukan. Tapi tidak perlu khawatir ya, sebetulnya sangat memungkinkan untuk membuat sebuah level itu menggunakan hanya Unity Editor aja. Ya, ada bantuan namanya ProBuilder. Ya, jadi Unity sudah menyediakan pembuatan atau alat untuk membuat geometri. Ya, ini sebetulnya lebih ditujukan untuk prototyping level. Ya, tapi tidak melarang juga bahwa ProBuilder ini dipakai untuk membuat geometri pada game yang sudah selesai. Ya, jadi geometrinya itu dibuat, kemudian dari geometri tersebut ya tinggal dibikin aja gamenya dari situ. Ya, kalau teman-teman cari ProBuilder di websitenya Unity, di sana ada showcase-nya beberapa level yang menggunakan murni ProBuilder untuk membangun level. Jadi mereka tidak pakai aplikasi 3D modeling sama sekali. Ya khusus untuk level ya. Kalau untuk modelnya ya kemungkinan besar mesti bikin di 3D modeling app. Nah, ini kita harus install dulu lewat package manager. Ya, gantilah ke Unity Registry. Kemudian scroll ke bawah sampai ketemu ProBuilder. Ya, kemudian tinggal klik install. Ya, ProBuilder ini sudah terinstall sama Unity sih, jadi tidak ada download di situ. Ya, tidak perlu download sama sekali. Tapi untuk setiap project by default dia tidak terinstall. Ya, jadi kita harus install manual untuk setiap project yang kita mau pakai ProBuilder-nya. Ya, tunggu sampai selesai, dan sambil tunggu selesai ini mau saya berulah lagi sebentar deh. Ya, saya akan biarkan dia jalan. Oke, mari kita tunggu sampai Unity selesai mengimpor ProBuilder-nya. Ya, ini cukup banyak yang diimpor memang, nggak masalah. Ya, dan kalau sudah selesai, nanti untuk menggunakannya kita harus mengaktifkan window-nya dulu. Nah, sudah selesai, kebetulan. Ya, untuk menggunakan ini, saya akan hilangkan semua game object ini dulu ya. Ya, sementara bye-bye. Jadi, scene saya polos kembali. Nah, kalau mau menggunakan ProBuilder, pergilah ke Tools, ProBuilder, kemudian ada ProBuilder Window. Ya, menunya akan muncul pada tab sendiri atau panel sendiri. Ini teman-teman bisa taruh ke manapun nanti ya. Uh, saya akan letakkan di mana ya enaknya? Di sampingnya hierarki aja deh. Sini. Ya, isi window-nya nanti akan berubah sendiri tergantung konteks. Jadi kalau teman-teman lihat, loh di sini kok banyak banget. Ya, tapi pada Unity saya kok cuma sedikit. Ya, memang. Nanti dia akan berubah sendiri sesuai dengan konteks yang diperlukan apa. Menunya akan nambah atau berkurang sendiri. Nah, langkah pertama kita bisa membangun bentuk dulu. Ya, jadi di sini ada new shape, terus di sebelahnya itu ada tombol plus, silakan diklik. Atau nanti shortcutnya adalah
Ctrl Shift K. Nah, di sini ada banyak sekali, ya lumayan lah ya, ada sekitar 12 mungkin. Ada banyak bentuk yang bisa kita bangun. Mari kita pilih kubus dulu. Ya, dan teman-teman bisa lihat ini kubusnya ukurannya 1 meter. Ya, size-nya 1 kali 1 kali 1, maka dia ukurannya 1 meter persis. Nah, ini baru preview. Jadi kalau teman-teman lihat di hierarki, itu game objeknya cube strip preview. Ya, silakan kalau mau menambahkan ini baru tekan build. Ya, berikutnya dia akan nambahkan lagi sih sebetulnya. Ya, jadi kalau mau diperlukan lagi, bikin kubus lagi, silakan build lagi dan seterusnya. Ya, mau coba-coba yang lain boleh. Nanti kita coba-coba ya. Sekarang tambahkan 1 cube dulu. Seperti ini. Kemudian saya akan reset ke 0,0,0 dulu deh. Ya, ke sana. Nah, mari kita mencoba membangun level menggunakan Pro Builder. Nah, untuk levelnya ini kita akan masukkan dia ke dalam sebuah root game object. Ya, jadi nanti mau geser-gesernya gampang. Kalau perlu untuk setiap jenis geometry level bisa dikasih children, misalkan buildings, trees, objects, dan seterusnya. Ya, maka di sini saya akan buatkan sebuah game object kosong, level, lalu saya reset posisinya ke 0,0,0, terus si cube ini saya masukkan ke level, ya, dan karena saya belum tahu ini peruntukannya untuk apa, nanti aja saya rename ya. Bla bla bla, add freshly created cube sudah. Sekarang tolong tambahkan plane, ukurannya 50 kali 50. Ya, saya akan pakai shortcut ya. Shortcutnya sekali lagi adalah Ctrl Shift K. Kemudian bikin plane, ukurannya 50 kali 50 dengan segmennya 5 kali 5 dan sumbu atasnya adalah up. Tinggal build. Dah, tutup. Ya, terus posisinya geser ke 0,0,0. Sorry, saya perlu matikan nih kayaknya. Ya, geser ke 0,0,0, lalu masukkan ke level. Ini saya akan ganti menjadi ground. Ya, di sini. Nah, maksudnya segmen 5 kali 5 tadi adalah si kubusnya ini dibagi jadi 5. Ya, kalau ukurannya 50 kali 50, berarti satu ginian harusnya adalah per 10 ya. Jadi satu kotak ini 10 kali 10 meter. Ya, kalau membangun kota kayaknya jadi gampang ya. Dengan asumsi kotanya ini satuannya juga meter atau bahkan kilometer. Nah, berarti ya tinggal bikin aja kubusnya atau plane-nya sesuai dengan kebutuhan. Ya, 1 kilometer kayaknya terlalu besar sih untuk sebuah map dalam game. Ya, walaupun memang untuk game open world itu ya ukurannya besar. Ya, sementara ini kita bikin kotanya 50 kali 50 dulu. Kemudian teman-teman mungkin sudah mengamati ada 4 tombol di atas. Ya, ini adalah edit mode-nya dari Pro Builder. Dari kiri ke kanan itu object selection, terus vertex selection, edge selection, dan face selection. Jadi tergantung tombol mana yang aktif, dia akan milih objek, milih vertex atau titik, pilih edge atau pinggirannya, garisnya dari geometri tersebut, dan terakhir dia akan milih face. Contoh ya, kita akan coba membuat gedung pencakar langit, skyscraper. Ya, saya akan coba pindahkan gedung saya, calon gedungnya. Ya, calon gedungnya saya pindahkan ke 10,10. Ya, dan
Nah, ini apa namanya? Plane-nya ini sudah dikotain juga, jadi enak banget ya. Kalau butuh, oke, saya butuh gedung ukurannya 3 meter, lebarnya, panjangnya 3 meter, lebarnya 2 meter. Ya, dengan menggunakan plane, gampang sekali nih ngitungnya nanti. Ya, kemudian kita coba menggunakan face selection, terus move tool, itu tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk ngedit face sebetulnya. Nah, seperti ini. Langsung ya, saya akan ganti namanya jadi gedung. Terus saya akan geser kameranya sedikit ke sini. Ya, aktifkan face selection. Kemudian klik face yang diinginkan. Misalkan saya mau gedungnya itu ke arah sana. Ya, lalu tarik. Nah, seperti ini. Nah, kalau butuh presisi gimana? Tekan kontrol. Ya, satu kontrol itu eh, satuannya kayak enggak pas nih. Oh, pas kok sebetulnya ya. Sepertinya setiap 0,2 unit ya. Kalau dibutuhkan untuk snap grid ya istilahnya, snap grid pakai kontrol aja. Ya, misalkan saya mau bikin tadi ya panjangnya gedungnya 3 meter. Kemudian lebarnya 2 meter, maka saya perlu pindah ke sini, terus saya perlebar lagi. Nah, jadi segitu. Lalu, naikkan gedungnya. Ini gedung pencakar langit, jadi harusnya tinggi. Saya bikin 5 meter dulu deh. Ya, segini. Atau kurang tinggi, 8 meter. Oke, 6, 7, 8. Nah, gampang ya ternyata bikin membangun levelnya, membangun geometri menggunakan ProBuilder. Terus mungkin ada yang nanya, loh Pak, ini pakai kubus biasa kan ya bisa toh sebetulnya. Iya memang, ya ini kita baru sekedar bikin kubus biasa aja. Ya, setelah ini kita akan bikin gedungnya ini jadi lebih menarik dengan mempelajari beberapa teknik di ProBuilder ya. Extrude, teman-teman yang sudah ahli di pemodelan 3D ya nanya, loh caranya extrude gimana? Silakan dipilih face-nya, kemudian pilih dari menu extrude faces atau Ctrl E. Ya, jadi saya akan pindah ke menunya ProBuilder. Teman-teman bisa lihat di sini menunya jadi tambah banyak. Ya, kemudian carilah extrude faces. Ya, atau bisa tekan Ctrl E. Ya, saya kayaknya harus mengaktifkan ini karena ini bakal banyak shortcut. Ya. Oops, sorry, itu keluar. Ctrl E. Ya, dia akan di-extrude. Baru setelah itu kita bisa nambah lagi segmen. Misalkan saya tambah 2 ya. Saya tambah segmen 2 meter. Itu caranya extrude tadi. Ya, atau kalau ProBuilder toolbar-nya lagi kebuka, silakan klik extrude faces. Ya, kalau mau lebih cepat lagi, ya ketika menggeser sebuah face sambil tekan shift, maka dia otomatis extrude. Contoh ya, ini saya akan bikin atau extrude lagi ke samping, bagian sini sama sini. Ya, kemudian sambil tekan shift, geser. Bisa ke dalam juga kalau mau. Ya, saya akan extrude kira-kira 2 meter aja. Ya, sudah. Nah, gedung kita jadi lebih unik ya. Sekarang ada beberapa bagiannya. Nah, silakan coba manipulasi edge atau vertex. Ya, jadi misalkan vertexnya di atau edge ya, edge-nya digeser, boleh.
Jadi kita bisa bikin gedung yang ada kemiringannya kayak gini tadi. Nah, kita coba ya. Saya kayaknya harus zoom in ke arah sana. Sini. Terus klik yang Add Selection. Klik di sini. Lalu geser. Nah, jadilah miring. Ya, kalau mau, bahkan satu vertex ini bisa digeser. Misalkan saya geser ke sini. Ya, jadinya ini membuat bentukan yang mancung ya. Nah, misalkan seperti ini. Ya, secara fisika ini kayaknya tidak mungkin, jadi saya akan undo aja. Ya, face ini kalau mau di scale bisa juga, tidak ada yang melarang. Ya, jadi move, rotate, dan scale itu bisa dipakai. Ini kalau saya rotate kayaknya tidak masuk akal sih. Oh, bisa. Ya, jadi mau bikin geometri yang tidak masuk akal pun bisa. Seperti ini. Ya, silakan main-main dulu dengan tiga pilihan ini ya. Vertex, edge, sama face. Untuk vertex kayaknya tidak masuk akal kalau dia di rotate ya, sama di scale. Karena vertex kan titik. Ya, silakan bereksperimen. Jadi bisa dimanipulasi ya, edge, vertex, face, dan semua tool transformasi bisa dipakai. Walaupun beberapa nggak akan ngasih efek ya. Misalkan rotate sama scale untuk vertex ya tidak terjadi apa-apa semestinya. Nah, kalau sudah mau inset, gimana caranya? Ya, dengan menggunakan scale tool sambil tekan shift. Ya, saya pindah ke face selection, kemudian harus fokus ke sini. Ya, ke sini. Kemudian aktifkan scale tool. Lalu silakan sambil tekan shift ya. Kalau cuman sekedar digeser seperti ini, jadinya face-nya yang di scale. Ya, padahal tadi kita maunya inset. Jadi sambil tekan shift, sambil di scale. Nah, kalau ini butuh rada presisi, sambil tekan alt, ya, supaya perubahannya ini tidak, gesernya ini tidak terlalu drastis ya. Sambil tekan alt, misalnya saya mau insert segini, ya setelah itu, ya terserah mau ngapain. Ya, misalkan digabung sama extrude. Ya, saya akan extrude ini, Ctrl E, sehingga saya bisa bikin bentukan baru, seperti ini. Ya, atau saya bisa melesakkan ini ke dalam, ya, jadi bikin semacam kayak ada dinding ya, anggaplah ini bagian atasnya gedung, itu tetap ada dinding penahannya, seperti ini. Ya, caranya tadi ya, di-insert dulu face-nya yang paling atas, terus extrude. Kemudian extrude-nya geser ke bawah. Nah, untuk latihan, bisakah teman-teman membuat ulang bentukan seperti ini? Ya, jadi ini hasilnya dasarnya yang sudah di-extrude tadi. Ini ya. Coba bikin bentukan yang seperti ini. Ya, ini bukan kubus baru, tapi ini masih kubus yang sama dengan si gedung tadi, skyscraper. Ya, coba dipikirkan caranya gimana. Di sini dikasih petunjuk, ya, inset itu bisa digeser. Ya, jadi sebagai contoh, ya saya kasih petunjuk hint-nya dulu ya. Jadi teman-teman bisa melakukan inset, misalkan cuman segini. Misalnya segini, ya. Nah, terus insertnya silakan digeser.
Nah, dengan pengetahuan seperti itu, bagaimanakah caranya teman-teman membuat bentukan seperti ini? Ya, saya kasih waktu beberapa saat, silakan di-pause dulu videonya. Ya, nanti kalau sudah, silakan dilanjutkan videonya dan cocokkan dengan caranya saya bikin ya. Ya, silakan dicoba dulu. Oke, gimana? Sudah nemu caranya untuk membuat bentukan ini? Ya, saya sudah kasih petunjuk awalnya tadi di inset. Nah, untuk membuat kubusnya ini ya gampang sih sebetulnya karena tadi sudah di inset, tinggal di extrude, naikkan ke atas. Ya, misalkan saya naikkan sorry, mana tadi? Face, saya naikkan 2 meter. Ya, itu tidak kelihatan kayak 2 meter sih. Mungkin iya, ya. Sepertinya 2 meter sih. Kemudian untuk yang atasnya itu sebetulnya dia inset lagi. Ya, jadi saya coba inset sekian, kemudian itu digeser ke sini. Ya, kira-kira di situ ya. Kemudian saya extrude lagi, lalu face yang atas itu saya kecilkan. Sebentar, oke dulu. Ya, ya, face yang atas saya kecilkan. Dan untuk membentuk yang atasnya lagi, itu di-extrude lagi ke atas. Dan kalau perlu disesuaikan tingginya, terakhir tinggal dikuncupkan. Nah, jadilah sudah. Ya, jadi itu tadi ya, caranya bermain-main dengan geometri, ada inset, ada extrude. Nah, kalau perlu, misalkan teman-teman kepingin motong geometrinya, ya tinggal bikin loop aja. Ya, jadi misalkan bagian ini mau saya potong lagi, saya akan pindah ke move tool aja. Ya, bagian ini, oke, saya mau potong lagi karena mau bikin sesuatu, misalnya. Ya, jadi silakan dipilih edge ya. Kali ini pilihnya edge saja. Saya akan pilih yang bagian sini. Terus silakan dipilih namanya insert edge loop ya, atau shortcutnya saya lupa. Shortcutnya Alt sama U. Ya, jadi di sini saya pilih insert edge loop, maka secara otomatis dia akan membuatkan sebuah loop yang tegak lurus dengan edge-nya tadi. Nah, ini bisa saya geser-geser, misalkan saya geser ke sini. Ya, tujuannya apa sih saya ngeloop gini? Saya ingin bikin 1 meter kotak ini agak melesak keluar, jadi kayak ada payungnya si buildingnya ini, si gedungnya ini. Nah, setelah itu berarti saya harus milih face-nya semua yang mengelilingi ini, yaitu saya harus pilih semua. Ya, cuman kalau saya pilih semua, ya sepertinya saya harus menambahkan satu buah loop lagi di sini. Ya, di bagian sini saya perlu nambah satu lagi sepertinya, maka ini saya naikkan ke atas dulu. Kemudian ini saya insert edge sekali lagi. Kali ini pakai shortcut ya, Alt U. Terus saya naikkan ke sini. Ya, jadi hanya kotak 1 meteran ini aja yang eh, mau saya extrude keluar. Sebentar, ini sepertinya tidak perlu sih, sorry, tidak perlu ya. Ini saya turunkan karena ini kan sudah ada batasnya juga. Ya, tidak perlu. Oke, kita tidak perlu melakukan edge loop lagi. Nah, terus tinggal dipilih aja satu persatu.
Tapi sebetulnya ada shortcut lain sih. Ya, kalau ada loop seperti ini, maka ada menu tambahan namanya select phase loop. Ya, jadi kalau phase-nya ini membentuk loop, kita bisa memilih loop tersebut secara otomatis. Ya, cuman uh, Unity akan, atau lebih tepatnya ProBuilder-nya sih, dia nentukan sendiri loop-nya yang mana. Jadi kalau phase yang depan, ini ternyata loop-nya secara vertikal. Ya, jadi ini kayaknya butuh nyobain satu-satu. Nah, ini bukan juga ternyata. Kalau yang ini gimana? Phase loop. Nah, inilah yang saya inginkan. Ya, jadi phase loop-nya memang ditentukan sendiri sama Unity atau sama ProBuilder-nya. Ya, perlu beberapa kali nyoba untuk menentukan loop mana yang kita inginkan sebetulnya. Oke ya, nah ini misalkan saya extrude. Kemudian kayaknya harus digeser satu persatu ke luar. Ya, atau misalkan ini saya besarin, ya kayaknya lebih seperti, sorry. Dulu. Kalau di scale kayaknya hasilnya aneh, jadi bisa di-extrude, bukan di-extrude, digeser masing-masing keluar, tapi ya sudahlah, saya kan scale aja sepertinya. Scale dikit aja, misalkan cuma segini. Nah, tolong lagi deh, kurang kelihatan. Nah, jadi seolah-olah kayak ada kapal ya di atas ya. Ya, itu tadi kegunaannya bikin loop. Ya, misalkan dibutuhkan. Terus ada yang nanya, Pak, mau mewarnai gedungnya dong, masa putih lagi? Tadi kan sudah dikasih warna atau bahkan material ya. Sebetulnya bisa juga ya. Jadi silakan mewarnai gedungnya, tapi tidak perlu bikin material. Ya, sebagai contoh, saya akan pilih objeknya langsung. Kemudian di sini ada menu vertex color. Ya, silakan pilih aja langsung. Ya, gedungnya mau diwarna apa? Saya suka warna merah. Apply. Nah, langsung berwarna sudah. Ya, terus di gambarnya loh kok warna-warni. Oh, jangan khawatir ya. Eh, Setiap face ini bisa diwarnai. Jadi misalkan, nah ini kebetulan sudah ada face loop yang dipilih. Face loopnya saya kasih warna biru. Nah, kemudian bagian yang miring ini saya kasih warna pink. Terus di sininya saya kasih warna apa ya enaknya? Abu-abu deh. Nah, dan seterusnya silahkan berkreasi sendiri. Ya, misalkan ini saya samakan aja warnanya jadi biru. Sorry. Turun. Lalu yang sini saya kasih warna hijau. Nah, silakan berkreasi mewarnai gedungnya. Nah, kalau perlu bikin shape yang tidak karuan bentuknya gimana? Bisa. Ya, ada namanya new poly shape. Oke, saya akan demonstrasikan. Ini keystroke-nya saya matikan dulu, sudah tidak perlu. Saya akan demonstrasikan di tempat polos di sini. Ya, kemudian saya akan klik new poly shape. Ya, silakan membentuk dulu bidang datarnya. Ya, caranya adalah tinggal klik kiri. Ya, misalkan ini saya mau bikin orang-orangan. Ya, ngasal aja ya ini.
Ya kakinya yang kiri aneh. Ya sudahlah. Tangannya tidak sama, ya sudah. Ya, sampai ngeloop tinggal klik aja di titik terakhir. Ya, kemudian Unity akan bikinkan plane-nya. Terakhir ini tinggal digeser naik turun sesuai dengan kebutuhan. Ya, tadi saya bikin titik poligonnya agak keterlaluan, jadi ini sedikit nge-lag. Ya, kalau sudah tinggal ditekan enter. Ya, maka jadilah bangun saya yang baru, ya, yaitu bentuk orang-orangan. Mungkin misalkan ini mau dipakai di depannya gedung sebagai patung. Ya, saya bisa geser ke sini, kemudian di rotate supaya, sorry salah rotate, supaya berdiri. Oke, saya geser dulu ke depannya gedung. Ya, rotate-nya kurang ini. Oke, sebentar, saya reset ke 0,0,0 dulu biar nggak bingung ya. Harusnya ke sini, kemudian ke Oke, lewat sini aja deh. Loh, sorry. Loh, bahasa saya kok berubah ya, sebentar. Saya coba rotate terhadap sumbu, harusnya ke sumbu X. Uts, coba 90. Oh, terbalik. Min 45, ke sini 45, salah. Ke set 45. Loh, salah juga. Ya udahlah, di rotate sebisanya ya. Sampai dia akhirnya bisa berdiri dengan tegak. Nah, sudahlah cukup. Terus saya rotate ke sana. Nah, sudah. Sorry. Ya, jadilah orang-orangan di depannya gedung. Oh, itu masih melayang. Ya sudahlah. Ya, yang penting teman-teman tahu caranya untuk membuat poliship. Oke, mau saya ngambek lagi sebentar. Cepat ngambeknya ini. Ya, jadi itu kegunaannya poliship ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah selesai membuat sebuah geometri, ya, dan kepingin dipakai ke scene yang lain, ya, game objeknya itu tinggal diekspor aja. Ya, jadi misalkan gedung kita yang indah ini kepingin digunakan lagi, ya, tinggal dipilih, kemudian klik ekspor. Nah, kalau diklik ekspor, maka Unity akan ngekspornya jadi file OBJ. Jadi kalau teman-teman mau ngedit lagi di aplikasi yang lain, ya misalkan kepingin dikasih tekstur, bisa berarti. Ya, kalau sekedar kepingin digunakan di scene yang lain, ya ini tinggal dijadikan prefab sih. Ya, caranya bikin prefab ya tetap sama, ini bisa di drag and drop, atau di sini itu kita bisa mengganti formatnya. Ya, bisa diganti jadi prefab. Ya, terus ekspor item, ya harus eh, spesifikasikan mau di save di mana. Misalkan saya save di prefabs. Ya, maka saya punya prefabnya sekarang. Terus kalau saya new scene, ya, maka saya bisa pakai gedungnya yang tadi. Ya, dengan semua pewarnaannya itu tetap ada di sana. Nah, itulah caranya menggunakan Pro Builder ya. Silakan nanti teman-teman berkreasi untuk membuat sebuah level yang
sederhana atau sekompleks apapun juga bisa ya. Nah, untuk latihan nih, ini ada sebuah contoh gambar, saya ambil dari tutorialnya Ray Wenderlich. Ya, mungkin ada yang melihat simbolnya RW di sini. Ya, silakan coba bikin kuil yang bentuknya seperti ini, atau ya sudah bikin kreativitas sendiri ya, untuk membuat kuil yang teman-teman inginkan. Ya, misalkan, ya saya demokan secara cepat saja, saya akan bikin new shape, pakai plusnya ini, ya, karena saya butuh shape toolnya. Misalnya saya butuh, pasti bukan cone. Ya, mungkin butuh silinder dulu untuk yang bundernya itu. Ya, butuh silindernya dulu, kemudian saya build, radiusnya diperbesar, number offsetnya diperbesar juga supaya kelihatan bunder. Ya, mungkin 25. Tingginya 1 aja. Ya, tingginya 1, build, kemudian sebelahnya itu ternyata ada tangga. Tangganya itu letaknya di bawah. Ya, kira-kira di sini. Number of step-nya mungkin hanya 5 saja. Tingginya tidak terlalu tinggi. Sorry, ini width. Ya, tidak terlalu lebar, tingginya kecil saja. Ya, ini saya belum ngatur ukurannya, pokoknya di build dulu aja. Ya, atau teman-teman pengen bikin tangga yang melingkar, curvature-nya tinggal dinaikkan. Nah, ya kelihatan kok patah-patah, step-nya naikkan. Ya, tinggi height naikkan. Nah, ya, silakan teman-teman berkreasi dengan ini. Ya, ada banyak sekali yang bisa dipakai, bahkan door pun ternyata ada. Mari kita lihat door ini bentuknya gimana. Ya, sebetulnya kayak apa namanya, cuman geometrinya aja sih, tapi lumayan lah ya. Dan seterusnya ya, silakan dicoba bikin kuil yang bentuknya seperti ini, atau ya silakan berkreasi sendiri. Nah, dengan demikian saya rasa cukup dulu untuk topik kali ini ya. Kita sudah mempelajari perkenalan atau pembiasaan diri terhadap pembuatan game 3 dimensi. Ya, di video pertama tadi kita sudah membuat atau lebih tepatnya mempelajari aset-aset apa aja yang diperlukan untuk game 3D. Ya, spesifiknya adalah model sama tekstur. Kemudian kita sudah berkenalan juga dengan pembuatan game 3D di Unity, di editornya. Ya, sudah bisa navigasi di panel scene, bisa nambahkan primitif, kemudian bisa bikin material sendiri, ya. Dan terakhir, kita juga sudah bisa membangun level dengan menggunakan bantuan ProBuilder. Ya, kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, seperti biasa, jangan sungkan-sungkan, teman-teman di Ubaya bisa tanya lewat grup chat seperti biasanya. Untuk yang lain, bisa tanya di kolom komen di bawah. Oke, saya rasa itu dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan bergabung, mencoba bersama dari awal sampai akhir ya. Kita akan ketemu lagi pekan depan dengan topik yang baru ya. Sampai minggu depan, tetap aman dan tetap sehat semuanya. Oke, sampai jumpa.